Ya, yang di Manisarnya perwira. Kalau dulu amatan, sekarang namanya di Sentra Pelayanan Kepolisian SPK, sekarang pakai D terpadu lagi gitu ya. Juga ijazah palsu terpokan itu tidak boleh dibuatkan humas atau pengaduan masyarakat, karena pengaduan masyarakat itu public complaint, bukan laporan polisi. Ya, laporan polisi itu adalah sesuai dengan komentar kita ada laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan humas tapi delik aduan. Ini dokumen ijazah yang diserahkan Saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada dua hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah Saudara Joko Widodo ini hanya memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190 garis miring M titik H Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya, semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan, ada tahun. Jadi, tapi ini yang secara kasat mata kita lihat. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Ujintas Gajah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding, dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia itu telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ya. Sekarang ke Bung Gafur dulu, biar yang lain dulu. Oke. Ya. Maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Aka, izin. Mas Roy, Bang Samsir, sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Azam juga di belakang, ada teman seperjuangan kita juga, Bang Rustam Effendi, ada aliansi Rakyat Menggugat, kekuatan emak-emak ya. Yang seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang, pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA, supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak? Di KPU Solo. Di KPU Solo. Kenapa ini penting? Karena isunya di situ adalah insinyur, notarandus, bukan insinyur. Kenapa hilang arsip sepenting itu? Ya. Itu harus hakim nanti memerintahkan supaya dicari. Bila perlu dibuat pengumuman besar, namanya dimasukkan namanya ke istilah DPA, daftar pencarian arsip. Seperti DPO ya. DPO lah, DPO sama DPA. Daftar pencarian orang, ini daftar pencarian arsip. Iya, karena arsip itu punya roh. Waduh. Roh masa lalu yang menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Berarti menurut Pak Bona sepenting itu. Menurut saya itu paling penting, itu jati diri negara. Jati diri Warga Kota Solo Kota ya. Solo. Siapa wali kotanya? Berarti sekarang identitas Kota Solo ini semakin nggak jelas karena kehilangan arsip itu ya. Berarti mereka tidak menghargai wali kotanya. Iya. Ingin menghilangkan sejarah wali kotanya. Iya, betul. Kan itu simbol saja ya. Pak wali kota mungkin Kota Solo ini tidak tertarik untuk menampilkan pendidikan wali kotanya sebelumnya. Ya. Dengan menghilangkan arsip itu. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah kita juga memaksa melalui hakim ya, supaya KPU melalui undang-undang kearsipan ini ya. Oh, ini undang-undang kearsipan di print ya. Iya, Setebal ini. setebal ini. Supaya KPU menyerahkan arsip-arsipnya yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 menyerahkan ke ANRI. Nanti ANRI harus memeriksa keaslian arsip-arsip yang itu disandingkan dengan keaslian dari sumber asli fotokopi. Ya. Jadi nanti melalui undang-undang ini kita berharap Bapak Joko Widodo menyerahkan aslinya sesuai dengan undang-undang.
Ada di pasal 69 ya, kebacakan ya. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. Pembuktiannya ini di bawah aslinya. Oke. Nah, ini nanti kalau publik mau lebih jelas, baca nanti di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Di situ jelas disebut bahwa autentikasi harus dilakukan dua hal. Pertama, fotokopinya, dan kedua sumber asli fotokopinya itu harus diautentikasi. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat beberapa hari ini ya terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo masih terus bergulir. Ya, diakibatkan karena memang pada dasarnya ijazah atau fisik dari ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu ya masih menjadi misterius, bahkan masih belum ditunjukkan di hadapan para tersangka dan begitu juga kepada masyarakat. Nah, hal ini yang menjadi desakan para tersangka tersebut, teman-teman, dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang kian memanas ya terhadap para tersangka, teman-teman, di mana apa yang menjadi tuntutan dari para tersangka tersebut yaitu terutama ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo. Nah, jadi hal ini masih belum ada ya secara tegas dari pendukung Jokowi maupun dari pendukung atau relawannya, maksud saya, yang memberanikan diri untuk mengambil langkah untuk menunjukkan ijazah itu kepada para tersangka. Ya, padahal kita melihat di beberapa persidangan pun ya ketahuan, teman-teman, di mana sebagai tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pernah datang untuk menunjukkan atau memperlihatkan ijazah tersebut. Ya, jadi maka dari itu bahwa memang hal ini ya selalu dipertanyakan oleh para tersangka. Kalau nantinya kasus ini masuk ke persidangan, apa yang menjadi tuntutan utama terhadap para tersangka ini adalah ijazah atau visi ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo untuk bisa diperlihatkan kepada mereka. Ya, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda ya? Dari awal kita melihat dalam sidang Siti Lauset yang dilakukan di PN Solo yang sudah berkali-kali, teman-teman, tapi kenyataannya ya sebagai tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pernah datang atau membawa barang bukti tersebut untuk ditujukan kepada para tersangka. Nah, jadi teman-teman, di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Coba kita lihat satu persatu ya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan terhadap ijazah tersebut. Dikatakan bahwa tumpas habis kejahatan ijazah palsu yang dipergunakan untuk memperkaya diri, dan hukum yang salah nggak pandang bulu, jangan cuman omon-omon. Ya, boleh minta maaf, hukum tetap ditegakkan, LBH baik dan diakui dan adanya biar segera selesai, dan minta maaf atas segala apa yang pernah dia lakukan. Ya, jadi teman-teman, ijazah palsu ini adalah ya berita yang cukup viral akhir-akhir ini, terutama ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan begitu juga anaknya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka juga menjadi sorotan publik, di mana ijazah yang digunakan pada pemilu 2024 yang lalu yang digugat oleh salah satu warga negara Indonesia yaitu Subhan Pal ke pengadilan. Pada akhirnya juga kasus ini tidak ada kejelasan dari pihak penegakan hukum apakah memang kasus ini masih dilanjutkan atau memang sudah dibatalkan. Ya, terkait dengan surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR dan MPR, teman-teman, juga sama kasusnya. Tidak ada kejelasan yang diberitakan kepada publik. Apakah memang ya surat tersebut dibatalkan oleh DPR atau MPR untuk tidak dilakukan pembahasan, atau memang surat tersebut ya belum memenuhi
persyaratan. Nah, hal ini sama sekali tidak ada kejelasan dari DPR teman-teman untuk diberitakan kepada publik. Nah, jadi teman-teman, terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang katanya ini sudah memasuki babak baru, ya, dimana dalam pra-peradilan atau P21 yang telah diajukan oleh para tersangka, dan kita percaya bahwa nantinya penegakan hukum mampu menyampaikan dan membuka ini semuanya supaya bisa terang beneran, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Kalau selama ini di dalam gelar perkara khusus teman-teman, di mana ijazah itu diperlihatkan tapi masih masih ada pembatasan ya terkait dengan ijazah, dan terutama kepada para tersangka ketika digelar perkara khusus tersebut, ya mereka menilai bahwa kalau asli kenapa masih ada pembatasan, ya kenapa masih ketakutan begitu atau ketar-ketir ketika ya ijazah atau visi dari ijazah itu ketika mau dilihat secara dekat atau diraba. Nah, pada saat itu memang ini dilarang teman-teman oleh pihak yang berwajib, alasannya karena ini dalam penyitaan, ya. Jadi banyak hal ya yang kita lihat spekulasi yang terjadi di media sosial setelah gelar perkara khusus yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya tersebut. Nah, hal ini teman-teman, bahwa penegakan hukum mestinya ini harus segera ya menuntaskan kasus ini, supaya kegaduhan atau perdebatan-perdebatan yang terjadi di ruangan publik ya hanya gara-gara selembar ijazah menjadi perdebatan yang terus-menerus ya, baik dari pendukung Jokowi maupun dari pendukung Roy Suryo. Dan di kasus ini bahwa kita percaya ya kepada penegakan hukum, ya tidak ada lagi yang ditutupi nantinya, ini dibongkar secara terang benerang baik di hadapan para tersangka maupun di hadapan publik. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan